Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zaki Daris di Jalan-Jalan Tipis. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku sudah berada di salah satu destinasi wisata ya. Ini sebenarnya bukan destinasi wisata ya, cuman ini kayak cagar alam, yaitu namanya Gua Braholo teman-teman. Itu di Kabupaten Gunung Kidul di daerah dusun Semuge ya, Semuge, terus di Kecamatan Rongkop di Gunung Kidul ya teman-teman. Dan sekarang ini aku sebentar lagi mau masuk ke arah Gua Braholo ini. Katanya Gua Braholo ini pada saat zaman dulu itu dihuni oleh manusia purba. Dan itu yang bikin aku menarik dan mendatangi lokasi ini. Aku udah nggak sabar lagi untuk menelusuri dan explore di Gua Braholo ini. Oke, sampai ketemu di Gua Braholo ya nanti ya. Sampai jumpa, dadah. Oke teman-teman, jadi ini sekarang ini aku lagi lewat jalan tangga ya. Jadi buat kalian yang mau ke sini harap berhati-hati ya, karena ini tangganya licin juga kalau waktu hujan. Ini aku lagi menelusuri ini tangga ke arah guanya ya. Oh ya, sekedar informasi buat kalian yang mau ke sini, aku rekomendasikan pakai motor aja, karena memang jalannya emang sulit kalau pakai mobil juga. Cuman kalau terpaksanya pakai mobil sih nggak apa-apa, lebih nyaman aja pakai motor kayak gitu. Oke, kita udah mulai memasuki guanya ya teman-teman. Wow, sangat-sangat licin. Banyak kelelawarnya mas berarti sini ya? Yang lantai atas itu memang rumah kelelawar. Oh. Terus yang buat penelitian-penelitian tuh di mana? Nah itu mas, yang lubang-lubang itu ekskavasi dari pertama. Terus yang itu ada sekatnya plastik itu yang 2 tahun kemarin. Nah, kira sama semua tuh. Oh iya. Kalau yang itu bagian-bagian tadi ada 3 bagian tuh di mana mas? Di sini bagian juga. Maksudnya? Yang ada 3 ruangan tadi loh. Oh, ini yang 1 ruangan. Terus sana 1 ruangan kecil. Terus yang itu lantai atas itu yang di situ. Wah itu ada bolongannya itu? Itu luas mas, jadi arahnya ke sana. Ini ketinggiannya itu lebih tinggi yang itu. Jadi itu tingginya ini kan 15 meter. Iya. Yang di atas itu lebih bahkan. Lebih 15 meter ya? Lebih 15 meter arahnya ke sana. Tapi kalau manusia masuk itu bisa apa enggak kira-kira? Dulu saya pakai bambu. Clipping itu. Bambu. Pakai bambu terus dipancang itu bisa naik ke atas. Artinya kalau secara umum nggak bisa ya? Nggak bisa naik manual. Mungkin naik dulu itu ada orang ngambil seriti itu ya itu kan. Itu kayak itu pakai cuman kayak nurut kayak ini, satu bebatuan kayak gitu. Oh iya. Ini berarti alurnya lewat mana mas? Alur jalannya? Sini ya? Iya. Oke teman-teman, jadi aku mau masuki gua ya lewat sini. Dan di sini tuh emang banyak kelelawar ya teman-teman. Batuannya juga besar-besar kayak gini. Oh ya maaf ya teman-teman, ini jadi cahayanya agak gelap karena di dalam gua ya. Oke, kita sudah mulai masuk ke dalam guanya. Kalau yang sini udah lama ya mas ya? Ya, Ini pertama kali. Kalau yang ditemukan taring gajah itu di mana? Yang kemungkinan taring gajah itu ya kedalaman 1 meter. Kalau ini berapa meter? Ini paling sekitar 2 meter. 2 meter ya sini ya? Yang paling dalam yang sana 7 meter. Yang mana mas? Yang itu ya ada kayunya. Sana itu ya? Itu yang pakai tentangan kayu. Kodok. Sana itu kan? Sana, yang itu ada. Iya. Ini berarti dulunya ditemukan apa mas kalau di sini? Ini satu kerangka. Satu kerangka manusia atau manusia? Jadi teman-teman, ini nih ada, kalau kalian kelihatan ya. Jadi ini tuh ada kayak bolongan ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Bekas Ekskavasi ya. Jadi buat penelitian arkeologi
Jadi di sini tuh ditemukan kerangka manusia purba lah tentunya, manusia purba zaman modern kayak gitu. Ini kedalaman sekitar 2 meter ya Mas ya, 2 meter kayak gini. Bayangin teman-teman, dulunya tuh seperti apa galinya kayak gini. Dulunya galinya pakai apa ya Mas di sini ya? Ini cuman pakai Tangan gitu. Scrap. Scrap. Jadi Scrap tuh kecil kecil, tuh. yang kecil itu cuma scrap kayak gitu. Penelitian itu cuma pakai scrap Oh, tapi kok bisa? sama kuah. Jadi nanti kalau ditemukan tulang atau apa itu jadi nggak rusak. Oh, berarti lama banget ya prosesnya ini ya? Iya. Oke teman-teman, jadi apa namanya, gali ekskavasinya itu pakai scrap teman-teman. Bayangin aja, ini berapa lama itu bayangin kayak gini. Wow, ini gua ini sangat-sangat menarik banget, namanya Gua Brahola teman. Maaf ya teman-teman, ini aku pakai apa flash. Kalau yang situ Mas? Nah, ini tulang-tulang yang ini sama kelihatan tuh kayak gini Mas. Oh, Ini kan tulang. Nah, yang putih-putih ini tulang. Nah, oh, iya Pak. sisa-sisa makanan. Ya, kayak itu kan banyak sekali. Oh, Ini kan tulang. sisa makanan gitu Mas ya? Sisa makanan. Oh. Itu kan tulang. Ini cuma sisa-sisa tulang makanan aja atau sama manusianya Mas di sini? Kalau kerangkanya di situ sama di pinggir-pinggir Mas. Oh, ini berarti cuma pure tulang aja ya, tulang-tulang manusia. Sebenarnya ini di balik batu itu Oh. sebenarnya masih ada masih ada apa itu? Serpian gitu. Serpian. Oh. Tapi memang belum di itu ya, memang belum diproses gitu ya ini. Iya. Teman-teman, jadi di sini tuh memang ada serpian tulang-tulang sisa makanan ya. Jadi sisa makanannya tuh emang ditaruh di ini apa? Terlihat di dalam cekungannya teman-teman. Wah, ini malah hujan ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini agak cahayanya agak gelap ya. Oh, kalau ini sebenarnya dulunya cuma berapa petak kayak gitu Mas. oh, Karena longsor jadi kayak gini. Ya kayak gitu itu kan longsoran. oh itu longsoran ya. Tapi ini bukan ekskavasi toh? Ini ekskavasi juga. Oh, ekskavasi juga ya ini. Kan dulu kan ngambil sampel cuma gini Mas. Oh, Satu, gitu. terus ini kayak gitu loh. Oh. Kalau nomor-nomor itu apa maksudnya Mas? Nomor itu kan untuk membedakan antara kotak A, B, C, D. Oh. Kayak gitu misalnya itu nanti temuan di galian A atau B atau C atau D sama kedalaman. Oh, Itu kan ada garis-garisnya itu kedalaman. Oh, iya. Oh, ya. Biar jelas ya namanya. Iya. Nah ini kalau yang 2 tahun kemarin itu yang seperti ini Mas. Oh. Jadi setelah saya penelitian terus ditutup menggunakan Tapi ini ada anunya, ada kainnya gitu ya Mas. ada pembatasnya. Oh. Ya, nanti dilakukan penelitian lagi tinggal membuka melanjutkan penelitian. Dan ini juga nggak membahayakan hewan. Oh. Karena sempat beberapa kali hewan masuk ke bekas ekskavasi itu nggak bisa keluar. Oh, iya bener Mas, kalau nggak bisa keluar itu. Iya. Hewan tuh hewan apa Mas di sini Mas? Kayak anjing kayak gitu. Oh. Kadang di sini kan banyak anjing, terus kayak kucing pun bisa keluar. Kalau manusia nggak apa kan di sini? Manusia nggak apa-apa, kalau nggak terlalu mepet itu jarang manusia masuk ke lubang kayak gitu. Oke. Kalau ini bekas ekskavasi apa Mas? Ekskavasi di 2 tahun kemarin. Oh, tulang-tulang atau apa? Tulang-tulang, Tulang-tulang ya? sisa makanan. Oh. Di tengah itu ini kan banyak temuan sisa makanan. Nah, paling dalam yang ini. Ini paling dalam ya ini ya? Wah, ini kalau ini kedalaman 7 meter teman-teman. Jadi ini dulunya emang ditemukan apa kan namanya, tulang-tulang taring-taring gajah gitu ya Mas ya? Ya, yang menariknya kalau di galian ini semakin penelitiannya semakin dalam, itu tulangnya semakin besar. Oh gitu. Ah. Sampai saat ini juga sampai. Iya, ini menariknya di sini. Oh. Wah, 7 meter ya. Oh ya. Wah, nih sayangnya nggak kelihatan teman-teman. Kalau kelihatan langsung ini, wah bagus banget nih. Sayangnya itu ya, replikanya nggak ada Mas ya. Padahal kalau replikanya ada itu, wah pasti sangat menarik itu.
Aku nggak bayangin sih Mas, ini dulunya cara galinya tuh gimana ya. Padahal cuma pakai scrap sedalam Iya, ini loh. masalahnya nek emang menggunakan apa Gali ya, pacul itu kan nggak boleh. nggak bisa ya, tetap ini tuh hancur ya. Hancur Hancur kalau kan. kena itu kan cuman paling satu hari itu kan cuma berapa senti kayak gitu Mas. Oh iya. Jadi Iya. misalnya langsung menemukan tulang itu cuma dikuas. Oh dikuas ya. Kuas. Jadi kalau dia disinyalir menemukan tulang atau kerangka, itu yang orang-orang lokal nggak boleh, harus penelitinya langsung. Oh iya ya. Hati-hati. Iya ya, benar. Terus itu ya replikanya dibawa ke museum ya sekarang ya? Iya, si Punung Patitan sama di UGM. Oh di UGM ya? Iya. Oh. Karena sudah setelah corona itu kan nggak ada penelitian jadi Iya. agak rusak. Oh ini dikasih kayu itu buat apa Mas? Dulunya kan ini kan anu Mas penelitinya masuk, ini dikasih sekat papan. Jadi nanti kalau ada runtuhan batu atau apa itu nggak mengenai peneliti yang di bawah. Oh gitu. Jadi kan ini kan tanahnya gembur. Iya. Kalau nggak dikasih sekat, sinyal kan misalnya ada batunya ini jatuh ke kedalaman 7 Wah meter itu kan, bahaya. Iya. Langsung gitu. Langsung kan gitu. Itu bahaya. Kalau ini berarti berapa orang yang biasanya kalau penelitiannya masuk itu ke dalam tuh? Paling 2 orang. 2 orang ya Mas ya? 2 orang ya. Kan dulu kan misalnya gini 2 meter yang sini, papanya yang sebelah sini. 2 meter kedua mungkin sebelah sini. Jadi papannya itu bergantian kayak gitu. Jadi misalnya ada batu yang jatuh nanti di 2 meter jatuh di situ. 2 meter berikutnya jatuh di sana kayak gitu loh. Nggak sampai mengenai yang di bawah. Iya. Memang sebagian besar temuan itu lebih besarnya itu kerang. Kerang ya? Iya, kerang laut itu pun. Oh. Di Gua Brolo ini bahkan misalnya 1 ember itu bahkan seperempatnya itu bisa kerang. Oh, berarti bisa ini laut ya berarti dulunya? Kemungkinan dulu itu memang laut ya? Oh. Terus orang-orang manusia purba itu pada bawa makanan mungkin di sini gitu ya? Tinggalnya mungkin di gua kayak gini karena Gua Brolo itu kan dari sirkulasi udara bagus ya, bener ya. Pencahayaan juga bagus. Bagus ya, bener kan, sih. Kan dari anunya aja kelihatan teman-teman, coba lihat ya. Sirkulasi udaranya kan udah bagus ya. Sirkulasi udaranya udah bagus ya. Jadi udara itu bisa masuk ke sini tuh luasa gitu loh. Nggak kayak di gua-gua lain. Hujan pun kan di sini juga aman. Kayak gitu air nggak masuk. Iya benar. Ini teman-teman penampakan Gua Brolo ya. Ini benar-benar gede banget ya teman-teman. Kalau yang saya itu tuh dikasih batas tuh apa Mas ini? Oh ini kan dulunya Mas hasil tanah apa itu kan setiap penelitian itu kan tanahnya diambil di kedalaman 5 cm atau berapa itu diambil. Terus di situ itu di pemisahan antara tulang ataupun hasil temuan dengan tanah. Tanah itu ditaruh di situ terus diayak terus kayak gitu. Ya setelah temuannya itu dibawa ke atas dicuci, dicuci terus pemisahan terus dijemur kayak gitu. Oh jadi biar buat pemisah tanah itu ya? Tanah yang hasil galian kan? Hasil galian itu. Kalau ini nggak rata dulu. Oh sini nggak ada. Kalau sana itu apa Mas? Udah nggak ada tuh sana? Nggak ada, itu cuma bekas tanah gitu. Oh. Kalau yang ada stalagmit itu di mana Mas itu? Ya di sana. Oh ya di sana. Yang ruangan sebelah sana. Bisa ke sana Mas? Bisa. Nah, coba Mas kita ke sana Mas. Mas perkenalkan dulu namanya siapa? Oh nama saya Marsono, juru pelihara Gua Brolo. Oh siap. Ya. Oke teman-teman, jadi ini sekarang ini aku lagi masuk kedua lagi ya, ekspor. Sampun. Wow, ternyata ada dalamnya, ada dalamnya toh. Oh, iya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalamnya ya. Ini, aduh kaget aku. Kaget aku. Ditubro sama kelelawar aku. Oke teman-teman. Aduh.
Oke teman-teman. Nah, ini namanya stalagmit ya, stalagmit. Oh, Nah, dulu ini yang digunakan untuk betapa ada sini Mas. oh di sini. Itu kan bisa orang duduk yang sini. Oh, ini ya, tengah depan atas ini ya. Oh. Kok ngeblur ya? Bentar mas. Ada. Teman-teman, dari ini dulunya buat orang betapa di sini ya. Ini berapa malam kalau betapa ini? Biasanya Lama banget ya? sama 40 hari, Oh, 40 itu? malam ya. Wah, tapi orang-orang sini juga. Orang-orang sini. Terakhir itu pas saya masih kecil. Oh, terakhir itu. Ah, Berarti akhir ini udah nggak ada lagi. nggak Ya? ada lagi sekarang Oh. setelah Islam masuk. Masuk ya. Oh, itu jadi sebelum Islam masuk gitu ya. Ah, Dulunya emang buat nganu sih ya. Agak masih aliran kejawen gitu ya di sini. iya. Oh. Itu masuk lagi itu udah nggak bisa ya mas di sana ya? Itu dulu bisa tembus sana Mas. Oh iya toh? Yang bawah tadi. Oh ya bawah tadi Sekarang itu. karena tanahnya ulayan kan Naik gitu ya? Iya, Itu tembusannya mana mas itu? yang tadi yang ada tanah-tanahnya tadi loh. Oh iya iya. Ini berarti di atas ya kita ya? Kita di atas. Oh, di atas ini ya. Oh tembus ini. Wah. Kalau sama, oh itu apa itu? Karena kalau yang apa ya, yang saya pikir tuh kan ini bentuknya kan guanya kan kayak lancipan kayak karang gitu loh, Kayak mungkin karang, ya. iya. Bentuknya kayak karang gitu ya. Dan bebatuannya itu kan kayak bebatuan Bener. yang Di ditinggal laut-laut. laut-laut kayak gitu kan. Oh, Dan bener. itu kan batu-batunya cuma kayak batu-batu susun kayak Iya, gitu. batu juga benar. Wah, beribu-ribu tahun sih Ya di sini. padahal kan nggak mungkin kan, misalnya kan jarak antara istilahnya kecamatan Rongkop dengan laut itu kan juga relatif jauh. Oh, Dan kemungkinan bahwa sana terus di sini itu kan Betul. kemungkinan kan tahu. naik wis hitungannya 6 sampai 7.000 tahun itu kan kemungkinan lautan kan Iya, masih Mana mungkin ya? lah. Mungkin masih ada kemungkinan lah ya. Kemungkinan ya. Nah, tapi saya juga nggak habis pikir loh mas, orang-orang pada saat itu, maksud manusia purba itu dia berburu hewan sejauh mungkin, bahkan dari mana-mana itu dibawa ke sini tuh jalan kaki loh tuh. Oh, iya. Gitu. Kalau saya pikir kayak gitu mungkin. Iya. Dibawa ke sini terus dimakan bareng-bareng di sini. Masalahnya gimana ya? Tapi kalau jenis-jenisnya masih tahu nggak, jenis-jenis kayak manusia purba itu kan ada banyak ya. Iya. Kayak Homo sapiens, kayak apalah gitu. Megalithikum atau apa itu. Saya mah kurang Kurang tahu ya, jenis-jenis Kalau yang saya lihat di internet itu emang di sini tuh spesies Homo sapiens. Homo sapiens. Oh, Homo sapiens. Kalau di sini loh yang saya lihat di artikel Google itu. Jadi emang bener juga ya di sini. Terus juga katanya sih berburunya pakai itu ya Mas ya? Pakai Batu ya? batu, iya. Batu ya, bener ya? Alat-alat banyak yang ditemukan itu kan dari batu sama Oh. dari tulang. Tulang ya? Di mana itu Mas kalau batu ditemukan? Di Yang di apa bekas kalau siang di tengah kayak gitu. Oh. Kayaknya pas penelitian itu bisa dilihat dari struktur tanah yang berbeda-beda Mas. Oh, Nah itu iya. tadi kan karena udah agak kotor, dinding-dindingnya kayak gitu kan. Jadi lapisan tanah kan agak sama. Oh. Tapi nek pas iya. penelitian itu kan dibersihkan. Iya, iya. Dinding-dinding itu dibersihkan, dikuas kayak gitu. Itu kayak apa, lapisan-lapisan tanah itu kelihatan kayak kue lapis kayak gitu loh. Oh. Jadi antara Iya, iya, iya. lapisan-lapisan itu berbeda-beda memang. Jenisnya udah beda ya gitu Jadinya ya? udah beda kayak gitu. Oh. Iya. Nek dulu memang di tahun apa 90-an. Jadi khususnya Gunung Kidul itu gunung itu masih batunya belum kelihatan. Kenapa Mas kok bisa kayak gitu? Jadi mungkin Kependem karena atau erosi itu loh, Mas. Oh, erosi. Erosi kalau dulu itu ibaratnya simbah-simbah dulu itu gunung bahkan ke daerah sini itu orang apa gembala sapi itu bisa
Oh. Karena batunya belum kelihatan. Iya, iya, Dan benar. sapi masih bisa naik, masih bisa ditanamin padi. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan tanahnya udah kelihatan batunya Iya, semua. iya, benar. Kan Oh, susah ya, ini ya? susah Susah untuk ya. naik. Jalurnya itu udah rumit lah. Oh, dulu emang udah masih datar ya, masih datar ya, bahkan pendem. orang masyarakat itu membawa itu kayak nek zaman dulu untuk numbuk padi. Numbuk padi, ya. Nah, kayak gitu cuma dibawa pakai sapi. Oh, Itu bisa jalan. bisa jalan ya. Pindah-pindah antar kampung, antar Gampang itu. gitu ya? Gampang karena tanah. Tanah. Kalau sekarang kan Udah kelihatan kalau batu-batunya gitu ya. Batu-batunya kan agak susah. Udah. Masuk akal sih ya, bener. Oh, gitu. Gitu teman-teman, jadi cerita gua Braholo itu emang benar-benar sejarah banget ya, waktu dulunya yang digunakan oleh manusia purba untuk menghuni gua Braholo ini dan mencari makan, berburu, dan akhirnya ditemukan di daerah gua Braholo ini ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa emang dulu tuh emang pernah ada manusia purba gitu, dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya Mas, mungkin ya, buat bagaimana cara beradaptasi dengan alam, terus bagaimana cara bisa melihat cuaca dan sebagainya. Itu mungkin orang-orang dulu kan bisa dipelajari lah kayak gitu, dan buat arkeologi lah, ini juga cocok lah buat ini. Sebenarnya kalau buat destinasi wisata ini juga menarik juga, cuman sayangnya itu ya Mas ya, nggak ada replikanya gitu loh. Ada replikanya itu sangat-sangat menarik. Kayak di Museum Sangiran teman-teman, kalau teman-teman udah pernah itu di Museum Sangiran tuh pasti itu tempat-tempat buat museum-museum manusia purba dan sebagainya kayak gitu. Ini sebenarnya potensial sih menurut aku. Kita kalau di sini kayak dirawat kayak gitu dari Empok Darwis atau apa nih? Apanya? Perawatannya? Perawatan kayak gitu. Ini Tangga atau yang nyapu atau nyapu kalau bersih kayak ini gitu. dari provinsi Mas. Provinsi ya? Kalau dulu itu BPJB, kalau BPJB. sekarang BKK. BKK yang namanya. Pelestarian. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh. Nah, itu yang dari provinsi. Sampai saat ini masih. Masih. Jadi kita ada pertemuan antara Jupel itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kali koordinasi. Koordinasi. Terus dari kantor juga ada datang ke Braholo itu ada jadwal kunjungan juga. Artinya kan nggak tertinggalkan loh. Iya. Tetap masih terawat itu loh. Terawat. Iya. Masalahnya kalau nggak dilindungi, nggak ada juru peliharanya, kemungkinan tanah ini habis. Ya? Tanah ini habis ya? Karena kan sempat beberapa tahun itu ada orang mencari fosfat, pupuk yang tanah yang di dalam gua. Nah, di lingkungan sini sudah habis semua tanah-tanah kayak gitu. Diambil, dibeli per kilonya itu paling Rp200 atau Rp300 kayak gitu. Diambil untuk pupuk. Emang itu bisa buat bisa. Itu bagus Mas sebenarnya kalau untuk pupuk. Nah, karena di Gua Braholo itu dilindungi, ini jadi utuh. Oh iya. Kalau nggak dilindungi pasti habis, Mas. Pasti habis. Dan bahkan mungkin kita kehilangan sejarah kayak gitu. Betul, benar. Walaupun ini milik pribadi kan, karena dilindungi negara, aman. Bener, aman ya. Ada yang mantau lah di samping itu dulu memang pas ada musim akik. Kayak gitu semua orang kan bawa palu. Nah, gitu kan yang ditakutkan kan jangan merusak cagar budaya. Tapi gitu emang di sini emang ada ya Mas kayak batu akik gitu ya? Ya mungkin kan karena orang itu kan mencari Mas, mencari kadang batu yang menarik itu. Tapi kebetulan kan kalau sini batunya cuman batu-batu gres, batu putih kayak gitu sekarang. Ya mungkin barangkali ada menemukan batu akik, mungkin pikirannya orang-orang kayak gitu. Ini teman-teman luas banget ya. Jadi mungkin kalian bisa datang ke sini ya buat melihat sejarah dulunya Gua Braholo seperti apa, dan pengen tahu sejarah manusia purba itu seperti apa, atau mungkin penasaran aja apa sih yang ada di Gua Braholo. Itu bisa banget ya Mas datang ke sini, dan nanti mungkin bisa ketemu sama Mas apa namanya tadi? Marsono ya. Nih Marsono nih nggak kelihatan dah. Jadi Mas Marsono itu orangnya baik banget, ramah, dan juga nanti kalian bisa dibantu sama Mas Marion tadi ke Gua Braholo ini ya, buat menceritakan sejarahnya mungkin kayak gitu ya. Jadi kalian bisa lebih tahu, lebih paham lagi gitu.
Itu kalau pohon kayak gitu tuh berarti itu tuh tergerus apa mas pohon nempel kayak gitu memang dari alamnya dari sana alamnya, heeh. kayak gitu ya berarti ya pohonnya. Nah ini sebenarnya yang itu mas, yang itu yang menjulur itu sebenarnya akar. Oh yang itu tuh ya. Itu pohonnya di atas. Oh. Terus sebenarnya tadinya itu kecil kayak itu, kayak akar awet kayak itu. Iya, iya. Nah, kelamaan itu bisa besar kayak gitu. Oh, berarti itu dari pohon dari atas itu di ya? atas itu. Kalau di atas gua itu apa sih mas? Itu tuh kayak lahan kayak gini atau gimana? Lahan kayak gini. Dulu itu bisa ditanemin kayak apa singkong, kayak jagung kayak gitu. Tapi ada penduduknya di atas? Ada, nggak ada penduduknya, cuman tanah pertanian. Tanah pertanian ya. Berarti orang kalau lihat ke atas itu juga bisa? Bisa. Guys, jadi teman-teman, ini guanya itu emang benar-benar unik ya. Banyak keunikan. Ya mungkin kalian bisa lihat di sini langsung ya. Oh ini memang batunya memang batu kapur semua ya? Batu kapur apa ini mas? Iya, batu kapur. Ya, keras suaranya. Perkenalkan, nama saya Marsono. Kebetulan saya juru pelihara di Gua Braholo. Mungkin teman-teman bisa mengetahui Gua Braholo ataupun bisa langsung datang ke sini. Sebenarnya Gua Braholo itu dilakukan penelitian pertama itu di tahun 94. Kemudian dibukukan itu di tahun 96. Seperti yang ada di buku ataupun di channel-channel YouTube ataupun di apa, sebenarnya Gua Braholo banyak temuan, baik itu kerangka ataupun biji-bijian ataupun alat-alat yang berburu yang zaman dahulu. Memang bervariasi dari ekskavasi yang ada di Gua Braholo, dari yang kedalaman 1 meter, 2 meter sampai yang terdalam ada 7 meter. Itu yang ada di Gua Braholo. Hasil-hasil temuan di Gua Braholo beraneka ragam itu tadi, itu sebenarnya tidak ada yang tersimpan di khususnya di Gua Braholo itu sendiri. Itu yang disayangkan sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman datang ke Gua Braholo itu cuma bisa melihat bekas ekskavasi yang ada di Gua Braholo sama tulang-tulang yang masih ada di dinding-dinding bekas ekskavasi kayak gitu. Jadi temuan-temuan di Gua Braholo itu banyak dibawa di Gunung Pacitan sama di UGM, karena itu sebagai hasil penelitian kayak gitu. Itu yang beberapa kali sebenarnya saya usulkan untuk replika temuan ataupun kerangka ataupun apapun yang ada di Gua Braholo. Paling enggak misalnya ada orang yang berkunjung di Gua Braholo bisa melihat, paling enggak walaupun bukan aslinya tapi bisa melihat replika ataupun gambaran seperti itu. Itu yang di Gua Braholo. Sebenarnya Gua Braholo ini kalau tidak dilindungi dari, kalau dulu itu BPJB, banyak kemungkinan sudah rusak. Karena tanah-tanah yang di lingkup di Gua Braholo khususnya di gua itu banyak yang sudah dijual sama pemilik-pemiliknya. Kayak tanahnya itu digunakan untuk pupuk ataupun apa. Tapi kebetulan di Gua Braholo aman. Karena Gua Braholo dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh juru pelihara, dilindungi oleh masyarakat sekitar yang karena di Gua Braholo itu banyak ditemukan fosil, banyak ditemukan sejarah yang bisa diturunkan untuk turun-temurun kepada istilahnya anak-anak ataupun masyarakat di lingkungan sini. Mungkin yang ada di Gua Braholo ya seperti yang bisa teman-teman lihat. Jadi Gua Braholo itu sejarahnya panjang, karena dulu kenapa disebut Braholo itu karena ada sebuah batu yang menyerupai orang bertapa. Nah, itu yang kadang orang melihatnya itu sebagai berhala kayak gitu. Tapi bisa dilihat sekarang sudah cerita-cerita, banyak cerita mistis ataupun apa sebenarnya nggak ada. Cuman di Braholo memang digunakan sebagai tempat penelitian itu saja. Kalau dulu digunakan bertapa, kalau sekarang digunakan untuk penelitian. Penelitian terakhir itu sebelum adanya corona. Nah, kayak gitu. Kalau yang galian-galian yang dulu itu dibiarkan cuma ditutup seng, kebetulan untuk di 2 tahun kemarin itu selesai penelitian ditutup, jadi tidak membahayakan hewan ataupun orang yang berkunjung ke Gua Braholo. Mungkin itu gambaran singkat tentang Gua Braholo.
Kalau untuk ditemukan itu ditemukan jenis-jenis apa aja, Mas? Oh ya, kebetulan di Gua Braholo itu ditemukan ada 4 kerangka manusia di bekas galian yang lama, yang masih ada kotaknya apa semen kayak gitu. Itu ditemukan kerangka itu banyak. Jadi di Gua Braholo itu dikategorikan modern karena sudah ada pemisahan. Jadi temuan-temuan yang di pinggir itu kerangka. Jadi kerangka itu ditemukan di pinggir. Terus sisa-sisa makanan kayak tulang, kayak itu pun apa, itu banyak ditemukan di tengah. Karena penelitian di Braholo kan tidak langsung diambil semuanya. Jadi misalnya ada di galian A, B, C, D ataupun 1, 2, 3, 4, 3, 8 kayak gitu kan. Ada penomoran itu. Jadi untuk melihat di sampel A, sampel B, sampel C kayak gitu. Dan disimpulkan bahwasanya di Braholo itu sudah agak modern karena udah ada pemisahan antara ruang makan terus sama kayak istilahnya itu kayak makam kayak gitulah. Walaupun di Braholo ini belum ada pemakaman karena hasil temuan itu ditemukan dari kepala dulu. Nah, kayak gitu. Beda kalau orang-orang sekarang kan misalnya kan kayak udah kenal pemakaman kan udah tidur kayak gitu lah. Kalau jenis-jenisnya tadi saya lihat di artikel itu ada jenis kayak dari taring gajah itu apakah benar, Mas, kayak gitu? Nah, kalau temuan menariknya di Braholo ini di kedalaman yang 7 meter, jadi temuannya itu semakin besar. Jadi misalnya yang di 2 meter itu tulang-tulang kecil, ayam ataupun kambing ataupun kera ataupun apapun itu. Nah, di kedalaman yang menariknya di 7 meter itu kemungkinan itu tulang gajah kayak gitu. Jadi temuan semakin dalam itu tulangnya semakin besar. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu ya perjalananku eksplor aku hari ini. Jadi ini gua-gua yang sangat-sangat menarik buat dikunjungi, buat teman-teman arkeologi dan sebagainya itu juga ini juga bisa banget ya. Jadi buat kalian yang mau kesini, saya rekomendasikan buat destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul teman-teman. Ini di Dusun Semugi di Kecamatan Rongkop di Kabupaten Gunung Kidul teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek di Google Map ya. Itu namanya Gua Braholo ya. Ini sangat-sangat menarik banget dan mengesankan. Mungkin itu dulu teman-teman eksplor dan perjalananku hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa terhibur ya buat teman-teman. Saya Zaki Daris pamit mengundurkan diri, sampai jumpa di jalan-jalan tipis berikutnya.